Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Sahabat subscriber yang dimuliakan Allah, kita berjumpa lagi di channel Kaisar Ali 76 Madura. Mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Allah dan selalu mendapatkan ridho dan rahmatnya Allah. Amin. Pada kesempatan ini, mari kita renungi apa yang sudah Allah jelaskan di dalam surat Baqarah ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Yang artinya, maka dari itu janganlah kalian jadikan tandingan-tandingan bagi Allah sedangkan kalian mengetahuinya. Karena memang sebelum Al-Quran diturunkan, orang-orang kafir itu pekerjaannya mereka selalu merubah-rubah kitab-kitab Allah, yang mulai dari hukum haram dirubah menjadi halal, yang halal dirubah menjadi haram. Dan mereka meneliti kitab-kitab Allah. Setelah mereka bisa mempelajarinya, bisa mengetahuinya, mereka katakan, ini hasil dari pemikiran kami sendiri. Padahal mereka mengambil dari kitab-kitab Allah. Setelah itu, Allah mengetahuinya. Bukan Allah setelah kejadian itu baru Allah sadari, tidak. Sebelum mereka punya rencana seperti itu, Allah itu sudah tahu bahwa nanti kitab ini pasti ditiru, pasti dirubah. Akhirnya Allah menurunkan Al-Quran yang mukjizatnya begitu sempurna, kesempurnaannya tidak ada celah sama sekali. Tidak bisa dirubah, tidak bisa ditandingi. Mengingat kitab-kitab sebelum Al-Quran yang sudah diturunkan, yang sudah dirubah oleh orang-orang kafir, itu bukan berarti Allah tidak mengetahuinya sebelumnya. Itu Allah tahu. Hanya saja agar mereka lebih bisa memahami, Allah menurunkan kitab lagi berupa Al-Quran, sehingga mereka sampai detik ini tidak sanggup, tidak bisa merubahnya. Satu huruf saja mereka tidak akan sanggup merubahnya. Mereka berlomba-lomba meneliti Al-Quran, ilmunya diambil. Setelah itu mereka berusaha bagaimana bisa merubah Al-Quran, mencari kesalahan-kesalahan di dalam Al-Quran, mencari celah-celah di dalam Al-Quran. Tapi mereka sampai saat ini, setelah Rasulullah, sampai saat ini, satu pun tidak ada yang berhasil. Bahkan Allah sudah menantang, justru Allah sudah menantang mereka 1400 tahun sebelumnya, yang Allah sudah sebutkan dalam kitabnya. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wa du'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Ini adalah tantangan Allah bagi orang-orang kafir yang selalu berusaha merubah-rubah kitab-kitabnya Allah sebelumnya. Ini adalah tantangan Allah bagi mereka yang mengaku hebat, yang katanya
penelitian mereka, hasil dari kerja mereka, itu hasil dari pemikiran mereka sendiri. Ini adalah tantangan Allah, dan sampai saat ini tidak ada yang sanggup bisa memenuhinya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala abdina. Jika kalian ragu akan Al-Quran yang sudah Allah turunkan kepada hambaku Nabi Muhammad, ini kata Allah, fa'tu bi suratin min mislih, maka buatkanlah satu surat saja seperti misalnya Al-Quran. Ini tantangan dari Allah. Kalau memang kalian sanggup ataupun ragu ataupun bisa membuat satu surat saja yang pendek saja, seperti surat Al-Ikhlas, itu yang surat Al-Kautsar itu adalah surat yang paling pendek. Ini tantangan dari Allah. Kalau memang bisa, buatkanlah satu surat saja. Ini tantangan Allah. Kalau tidak bisa, kalau tidak sanggup, ini tantangan bagi Allah. Wad'u syuhada'akum min dunillah. Undanglah penolong-penolong kalian selain Allah. Undanglah. Tunjukkanlah para pakar-pakarnya, ahli bahasa atau jago-jagonya ahli bahasa untuk mengarang Al-Quran, untuk mengarang kitab, walaupun satu surat seperti Al-Quran. Itu adalah tantangan Allah yang sejak 1400 tahun yang lalu sampai saat ini belum ada yang bisa memenuhinya. Itu adalah mukjizat Al-Quran, kesempurnaan Al-Quran. Allah telah nampakkan kepada orang-orang kafir, mengingat kitab-kitab Allah yang sebelumnya mereka dirubah-rubah, mereka rubah-rubah, mereka ganti maknanya, mereka ganti maksudnya, bahkan mereka ganti lafadznya. Dan ilmu-ilmu yang di dalam mereka ambil, lalu mereka mengatakan bahwa ilmu itu bukan dari kitab Allah, tapi dari pemikiran mereka sendiri. Setelah itu Allah menurunkan kitabnya Al-Quran, dan Allah menentangnya sampai detik ini, sampai saat ini, setelah 1000 tantangan itu, setelah 1400 tahun yang lalu sampai saat ini, mereka berusaha bagaimana ingin merubah Al-Quran, tapi satu pun tidak ada yang bisa. Kenapa? Karena Al-Quran itu sudah sempurna kalamullah, dengan menggunakan bahasa Arab yang mengandung sharaf, yang mengandung ilmu nahwu, yang mengandung ilmu tafsir, yang mengandung ilmu mantik, yang mengandung ilmu, semuanya ilmu-ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran, sehingga satu huruf pun tidak diambil, tidak dipasang, dihilangkan. Maka itu bisa diketahui bagi para ulama-ulama yang memang paham dengan ilmu Al-Quran, dengan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran. Jadi tidak bisa. Allah telah menjelaskan di dalam kitabnya Al-Quran bagaimana Allah membuat kehidupan dari perkara yang mati. Seperti Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah. Tanah adalah benda mati, tapi Allah hidupkan, Allah buatkan dari tanah itu berupa manusia, dijadikan manusia, yaitu Nabi Adam. Setelah Nabi Adam, Allah kembangkan manusia yang awalnya dari sperma menjadi gumpalan darah, setelah itu gumpalan daging, setelah itu Allah masukkan ruh ke dalamnya, sehingga
terbentuklah manusia. Ini saja sama orang kafir itu terus diteliti. Bagaimana cara menciptakan manusia dengan pemikiran mereka sendiri. Mengambil sperma laki-laki dan perempuan, menggabungkannya, ditaruh di dalam tabung. Tapi walaupun sperma tersebut berproses demi hari, sperma itu berproses 1 bulan menjadi darah, 1 bulan menjadi daging, 1 bulan berbentuk, tapi bayi itu mati. Bayi itu mati karena mereka tidak bisa memasukkan nyawa ke dalamnya. Sampai saat ini bayi tabung itu tidak ada. Bayi tabung di dalam tabung itu nggak ada. Yang terbukti itu hanya menaruh sperma di dalam rahim perempuan melewati jarum suntik. Ya, itu ada. Tapi kalau penciptaan manusia, mereka menciptakan manusia menggabungkan sperma laki-laki dan perempuan di dalam tabung di luar manusia, di luar rahim ibu berupa tabung, itu tidak bisa. Walaupun berbentuk tapi mati, tidak ada nyawanya. Itulah keanehan ciptaan Allah dan apa yang sudah Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Apalagi menciptakan Al-Quran, ini tantangan dari Allah. Fa'tu bisuratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillah. Buatkanlah satu surat seperti Al-Quran yang pendek saja. Wad'u syuhada'akum min dunillah. Undanglah jago-jago kalian. Ini kata Allah. Undanglah jago-jago kalian yang ahli bahasa ini, semua bahasa, yang ahli semua bahasa, untuk menciptakan satu surat semisal Al-Quran yang pendek-pendek saja. Itu tidak ada yang bisa. Sampai saat ini tidak ada bisa. Allah. Inilah sempurnanya kalamullah, yaitu Al-Quran. Seandainya tidak ada Al-Quran, maka manusia tidak akan bisa hidup dengan sempurna di muka bumi. Allah. Beginilah orang-orang kafir itu. Mereka berusaha sehari-harinya bukan untuk mencari pembenaran, justru mereka mencari mungkin ada kesalahan-kesalahan ataupun celah di dalam kitab-kitab Allah, khususnya Al-Quran. Tapi mereka tidak berhasil sampai saat ini. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan menjadi tambahan iman pada kita sendiri, iman kita kepada Al-Quran, iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Akhiran billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.